saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali mengucap syukur kehadiran Tuhan pada hari ini karena betapa besar kasih-Nya untuk kita sekalian. Dan saya sangat berharap terus bahwa Bapak Ibu tetap ada dalam lindungan Tuhan, kebaikan Tuhan tetap menjadi milik bahagian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu tetap hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan dan tetap setia melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada hari ini kita akan kembali bersaat teduh, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kehadirat-Mu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Kalau kami diizinkan oleh Tuhan hari ini untuk menikmati kehidupan, ini adalah berkat kasih kemurahan Tuhan bagi kami. Bapa, terima kasih sebelum kami menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab kami hari ini, ada firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Mari Tuhan urapi kami semua sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, bersabdalah ya Bapa, karena kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu Bapak Ibu sudah mendengar apa yang saya katakan tentang orang yang berbahagia. Dan hari ini kita kembali belajar lagi tentang orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Dari Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dan ayat yang kedua yang menjadi perenungan untuk kita pada hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini kebenaran firman Tuhan buat kita pada hari ini. Kita akan terus mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan karena kita adalah orang-orang yang mencintai kebenaran firman. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas firman Tuhan mencatat untuk kita pada hari ini yang kita boleh baca bersama-sama tadi, bahwa kebahagiaan orang yang percaya kepada Tuhan tentunya terletak pada kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Kalau yang lalu menaruh kepercayaan kepada Tuhan, itu juga adalah sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Juga di sini memperlihatkan dan menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan itu dimiliki oleh orang percaya ketika dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara-saudara, saya mencoba menggali tentang siapa itu orang fasik. Di beberapa catatan menegaskan bahwa orang fasik itu adalah orang yang tahu Tuhan, tetapi dia tidak mau tahu tentang Tuhan. Juga dalam catatan yang lain dikatakan bahwa orang fasik itu adalah orang yang sombong, adalah orang yang tinggi hati, adalah orang yang penuh dengan kedengkian, adalah orang yang penuh dengan kemarahan, bahkan dia akan menjadi pribadi yang suka memberontak. Mengapa saudara? Mengapa dia dikatakan adalah orang yang sombong, orang yang tinggi hati? Saudara,
Karena apa? Karena dia tahu bahwa hanya dirinya lah yang layak, orang lain tidak. Bagaimana dia dikatakan sebagai orang yang mengerti Tuhan, tetapi dia tidak mempedulikan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik. Artinya bahwa segala sesuatu yang ditunjukkan, yang diberikan oleh orang-orang fasik itu adalah sebuah nilai yang bersifat sementara, yang hanya dipertunjukkan di muka saja. Tetapi ketika dia ada di belakang, dia menjadi orang yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan tentunya ketika dikatakan bahwa dia adalah orang yang tahu tentang Tuhan, tetapi dia tidak mau hidup bagi Tuhan, maka perlulah kita merenungkan bahwa sesungguhnya kita sama sekali tidak akan menuruti apa yang menjadi keinginan mereka. Terkadang juga orang fasik disamakan dengan orang ateis. Dia tidak tahu Tuhan, atau dia katakan tidak ada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus benar-benar mengerti, benar-benar tahu bahwa sesungguhnya kita tidak akan memilih untuk ada di dalam bagian menjadi sama dengan orang fasik, atau tidak akan menuruti apa yang dikatakan mereka. Mereka selalu berdiri di jalan orang-orang berdosa. Mereka selalu ada dalam kumpulan-kumpulan pencemooh. Mereka tidak menyukai kebenaran. Mereka tidak menyukai firman Tuhan. Mari saudara, kita mau menjadi orang-orang yang melihat segala kondisi yang terjadi, supaya kita tetap ada di dalam jalan yang benar. Kita tetap ada di dalam hal yang benar di tengah-tengah kehidupan kita. Ayat yang kedua katakan, kalau kita tidak berjalan menurut orang fasik, maka seperti apakah yang kita harus jalani? Ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini adalah satu kebahagiaan yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya ialah firman. Kesukaannya ialah kebenarannya, kebenaran Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sejak masa kecil mungkin, ataupun ketika kita sudah dewasa mungkin. Masa itu berbeda ketika kita percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara, ketika kita percaya, apakah firman Tuhan menjadi kesukaan kita dalam hidup ini, ataukah hanya pada saat ketika kita menjadi orang yang percaya pada waktu Tuhan mempertobatkan kita? Apakah kebenaran itu hanya pada saat ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita? Di sini firman Tuhan katakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudara, menyukai firman Tuhan itu adalah sesuatu yang kita akan renungkan setiap siang dan malam. Kita tidak hanya memiliki Alkitab supaya orang katakan, oh dia orang Kristen, dia orang percaya. Tidak saudara, firman Tuhan katakan siang dan malam. Firman itu selalu direnungkan dalam hidup kita. Perjalanan hidup kita jalani dalam kekuatan kasih Tuhan. Tanpa firman Tuhan pun, maka hidup kita tidak akan berguna saudara. Kita katakan, oh tanpa firman Tuhan saya bisa jalani hidup saya bisa buat banyak hal. Memang saudara, bisa kita jalani. Tetapi betapa hidup kita menjadi hampa tanpa firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam perjalanan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah kita saat ini sedang menyukai firman dalam kehidupan kita? Adakah firman Tuhan yang selalu dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan
oleh gembala Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara sedang mendengarkan itu. Pilihannya ada pada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tetapi firman Tuhan menegaskan kepada kita yang kesukaannya adalah Taurat, firman yang dia renungkan siang dan malam. Dan apakah juga kebenaran itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita membuktikan apa yang kita percayai dalam kehidupan kita. Karena letak kebahagiaan kita juga ada pada kesukaan kita melalui firman Tuhan. Kesukaan kita pada firman Tuhan. Kesukaan kita pada kebenaran. Mari kita jalani hidup kita hari ini dengan selalu merenungkan firman Tuhan yang adalah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang mengajarkan kita untuk selalu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan boleh izinkan kami hari ini belajar kebenaran firman. Firman Tuhan yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami. Tuhan tolong kami Bapa, supaya kami menjadi orang-orang yang berbahagia dalam ukuran Tuhan. Kami tidak mengikuti nasihat orang fasik, tetapi kami lebih menyukai firman-Mu, menyukai kebenaran-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami merenungkannya siang dan malam sebagai kekuatan bagi jiwa kami. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikan firman-Mu di hati kami, di pikiran kami Bapa. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan ini hari lepas hari. Berkati seluruh jemaat Tuhan hari ini di dalam tugas, pekerjaan, pelayanan mereka. Kiranya Tuhan boleh menolong. Bahkan ketika mereka ada dalam kondisi yang sakit sekalipun, Allah boleh menjamah, memulihkan mereka. Dalam pergumulan, dalam masalah, Tuhan menyediakan jawaban yang terbaik atas hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Ini syukur kami Bapa atas kebenaran firman. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah perenungan kita pada hari ini. Jalani hidup kita sekalian berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan lihatlah bahwa Tuhan akan terus memberkati kita dengan luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Shalom.